Ayahanda, kita ini kan bangsa yang lumayan beragam. Bagaimana kiranya kita bisa merajut persatuan di masyarakat Indonesia ini? Ini menjadi tantangan ya, karena keragaman kemajuan itu walaupun sering membawa kepada kebersamaan dan menjadi kekuatan, tapi acap kali mendorong ke arah perpecahan dan menjadi kelemahan. Sesuatu bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini, walaupun sudah diikat dengan moto bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bahkan terdapat di bawah logo negara kita Pancasila, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda namun satu adanya, unity in diversity. Kemudian ada ikatan keagamaan, kita sama-sama Muslim, ya, berdasarkan banyak ayat Al-Quran, ya, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara, sehingga lahirlah konsep persaudaraan keislaman. Namun sering sekali ya perpecahan itu istilahnya menganga, ya, terbuka, dan sering terjadi hanya karena persoalan kecil. Bangsa ini pernah mengalami di awal reformasi konflik yang berdarah-darah di Maluku, di Poso, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di berbagai daerah lain. Namun alhamdulillah sudah dapat diatasi. Bukan sekedar konflik, tapi juga perpecahan, bahkan saling bunuh-membunuh. Ya. Nah, maka bagaimana merajutnya? Ya, saya tidak ada pendapat lain kecuali kita harus punya kesadaran tentang pentingnya kebersamaan tadi disebutkan. Jangan sampai tergerus oleh waktu, apalagi sekarang ini di daerah modern yang ditanyakan tadi, ya, bahwa kita banyak sekali tantangan, godaan, tantangan, ancaman ke arah persatuan, baik dari dalam negeri kita maupun dari luar negeri. Dunia sekarang ini mengalami kecenderungan pemajumukan, bukan pemajumukan, pluralisasi. Dulu ada Uni Soviet, ya, negaranya Ahmed dari Rusia, ternyata pecah menjadi beberapa negara, dan sekarang tersisa di Federasi Rusia beberapa republik atau provinsi. Yugoslavia pecah, Indonesia tak ada jaminan untuk tidak pecah kalau kita tidak menyadari, ya, pentingnya persatuan. Ada Pancasila, ada agama, dan semua agama mendorong kepada persatuan dan kesatuan. Ya. Dan ada larangan dalam Al-Quran agar kita jangan berpecah belah. Ya. Ini dari Maluku, coba apa ayatnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Nah, ini larangan untuk jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu. Bagaimana caranya? Awal ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Artinya nilai-nilai ilahi, nilai-nilai dan ajaran keagamaan, kalau kita semua pegangi secara teguh, maka tidak akan ada perpecahan. Umat Islam, ya, yang ditakdirkan beragam pula, walaupun di Indonesia tidak ada keragaman teologis secara mendasar. Pada dasarnya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga kelompok Syiah, ya, walaupun sangat kecil, sangat minoritas, tapi terdapat keragaman organisasi. Lebih dari 70 organisasi Islam berskala nasional.
masing-masing punya logo, masing-masing punya prinsip, bahkan masing-masing punya ucapan kalau menutup pidato. Pernah dengar ya? Iya. Wah, kalau begini itu dari organisasi A, kalau begitu dari organisasi B. Al-Quran memesankan wala tafarraqu, syaratnya berpeganglah pada tali-tali agama Allah, dalam arti berpeganglah pada ajaran-ajaran agama. Kita memiliki satu Allah, satu Nabi Muhammad SAW, satu Al-Quran. Al-Quran yang sama walaupun menimbulkan perbedaan pendapat. Inilah pesan agama. Dan oleh karena itu Maluku Utara, mari moi ngone futuru ini, saya yakin bertumpu dan berasal dari ajaran Islam, karena Maluku ini ya sebuah negeri Muslim, dan ada yang mengartikan Maluku, muluk. Terdapat banyak kerajaan, kekuasaan pada masa lampau, mencerahi kita untuk tidak bercerai-berai atau berkonflik sesama kita, karena persatuan adalah asas kebersamaan dan kekuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.